di dalam kasih sayang, tidak bukan hanya Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada, dari Growing Together Community Studio Surabaya saya mengucapkan Happy New Year to you all. Saya sangat percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun 2024 akan tetap berlangsung untuk kita yang telah Dia pilih dan Dia tentukan akan terjadi dalam hidup kita sepanjang 2025 dan seterusnya. Nah, sahabat Growing Together dimanapun Anda berada, saya akan mau melanjutkan renungan yang saya bawakan minggu yang lalu tentang perjanjian baru dari Allah kita. Saya menyampaikan bahwa perjanjian itu adalah inisiatif Allah sendiri dan bukan dari manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin manusia berdosa ingin berjanji dan mau mentaati perjanjiannya kepada Allah, tetapi Allah lah yang berjanji, Allah lah yang bertindak, Allah lah yang berinisiatif untuk memegang janji dan sumpahnya kepada manusia bahwa Dia memulihkan mereka, Dia memberikan roh yang baru, hati yang baru di dalam hati manusia itu sendiri. Dan kemarin kita sudah merayakan puncak janji itu, bukti janji itu bahwa Dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan di hari Natal. Dan hari ini kita tetap bersyukur tentang hal itu karena Yesus tidak lagi menjadi bayi kecil, tetapi Dia sudah ada di dalam hati kita. Bahkan Dia sudah merelakan dirinya di atas kayu salib dan Dia sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Nanti suatu waktu kita akan bertemu di sana dan kita akan bersuka cita di rumah Bapa. Puji Tuhan Yesus Kristus. Nah, segala sesuatu yang terjadi di tahun 2024, ada suka, ada duka, ada kelemahan yang terungkap di depan sesama kita. Ada juga hal-hal yang positif yang kita lakukan. Ada keberhasilan, ada kerugian. Tetapi seluruh cerita hidup kita di tahun 2024, kalau kita merenungkan, itu semua adalah bukan cerita hidup kita sebenarnya, tetapi cerita Bapa atas hidup kita. Perjalanan yang kita lalui adalah seizinnya Tuhan, seizinnya Bapa di sorga. Sehingga hari ini pun kita bisa berada sampai waktu ini. Itu semua bukan karena kita, tetapi semua karena Allah yang telah mengizinkan ini semua. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada satu alasan di dalam Yeskil pasal 36. Bukan hanya saja karena Allah mengasihi kita sebagai umatnya sehingga Ia menyelamatkan kita. Tetapi alasan yang paling kuat lagi adalah ketika Dia menjanjikan hati yang baru, roh yang baru, pemulihan yang baru kepada bangsa Israel yang telah berdosa di hadapannya, yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan Allah berjanji kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Alasannya bukan hanya karena Dia mencintai umatnya. Tetapi mari kita baca alasan yang kedua ini adalah di dalam Yeskil pasal 36 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Puji Tuhan Yesus. Sahabat Growing Together, alasan Allah untuk menyelamatkan kita bukan hanya karena Dia mengasihi dan mencintai Anda dan saya. Tetapi sebenarnya ini semua kembali lagi untuk kemuliaannya, untuk kekudusan namanya. Kita telah menajiskan namanya lewat perilaku kita yang berdosa. Sebagai ciptaan yang Dia ciptakan, Allah bertujuan sebenarnya supaya ciptaannya ini memuliakan Dia.
Tetapi pada akhirnya manusia memberontak di hadapan Tuhan. Anda dan saya juga ada di dalamnya. Kecenderungan hati kita selalu menjauh dari Dia, selalu ingin memberontak di hadapannya. Tetapi lihat baik-baik, Allah kita yang Maha Kasih itu selalu menarik kita dari lumpur dosa kita. Dan Dia berinisiatif, berjanji untuk menyelamatkan hidup kita. Bukan kita yang berbalik kepada Dia, tetapi Dialah yang menaruh hati yang baru, roh yang baru. Perjanjiannya dalam hidup kita supaya Dia tarik kembali kepadanya. Dan kita menjadi kepunyaannya untuk selama-lamanya. Seharusnya kita celaka, seharusnya kita dihukum, seharusnya kita tidak ada urusannya dengan surga lagi. Karena kita sudah sangat-sangat rusak. Tetapi hari ini, bila kita bisa percaya kepada Dia, itu adalah dorongan dari kasih karunia-Nya. Dia jadikan kita umat kesayangannya. Bukan karena Dia mengasihi kita saja, tetapi Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Jadi kalau hari ini, bila engkau percaya kepada Dia, mengambil komitmen, aku mengikut Engkau Tuhan, itu bukan karena hebat kuat gagah Anda. Bila engkau mungkin hari-hari ini sudah jauh, selama ini sudah jauh dari hadirat Tuhan. Dan hari ini mendengarkan firman ini juga. Dan hatimu digerakkan untuk kembali kepada Dia. Itu pun bukan karena saya dan Anda. Tetapi semua adalah kasih anugerahnya. In His time. Di dalam waktunya Dia mengetuk pintu hatimu. Rohnya bekerja di sana. Dan hatimu berbalik kepada Dia. Ini yang namanya kasih karunia. Ini yang namanya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Menjamah hatimu dan menjamah hati saya yang berdosa. Akhirnya kita kembali kepadanya. Tujuannya adalah apa? Untuk kemuliaan dan kekudusannya. Dia berkata tadi dikatakan, aku menguduskan namaku. Dia sedang menguduskan namanya. Lewat cara apa? Dia mengambilmu dari sampah dosa. Dia menguduskanmu dan Dia mau menyatakan kepada seluruh bangsa di dunia ini bahwa akulah Allah yang kudus. Perjanjianku ya dan amin. Dan inilah umat kepunyaanku. Dan ketika Dia melakukan hal itu, Dia sedang menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah gagal di dalam perjanjiannya. Allah yang kudus di dalam perjanjiannya. Luar biasa bukan? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa mengatakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, mengikut Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, itu semua pertama karena kasih-Nya yang ajaib, dan kedua adalah tujuannya supaya Dia menyatakan bahwa akulah Tuhan, Dia adalah Allah yang kudus. Dan Dia juga menyatakan Dia memakai hidup kita menjadi alatnya untuk menyatakan kekudusannya itu sendiri. Jadi luar biasa bukan? Kalau engkau hari ini melayani Dia, kalau engkau hari ini bekerja, kalau engkau hari ini sedang melakukan aktivitas yang lain, tetapi di dalam iman kepercayaan kepada Dia, dalam paradigma cara berpikir, berperilaku sesuai dengan firman-Nya, itu semua untuk kemuliaan-Nya. Dia memakai hidup kita yang berdosa tadi, yang sudah jatuh di dalam lumpur dosa, yang sudah mati di dalam dosa. Dia bangkitkan kembali, Dia berjanji dan Dia menguduskan, dan Dia memakai hidup kita ini yang sudah dikuduskannya untuk menyatakan kekudusannya kepada banyak orang. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2025, berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Dan nyatakanlah kekudusannya lewat kehidupanmu yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan, dipisahkan daripada dunia ini. Dari cara pandang dunia, dari cara hidup yang berdosa. Dan mari kita hidup di dalam cara pandang yang baru, yaitu cara pandang Injil kebenarannya. Selamat berkarya, selamat menikmati keindahan proses anugerah Tuhan atas hidupmu dan saya selama tahun 2025, dan selamat hidup di dalam perjanjian yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's grow together, serve together,
be fruitful. God bless you all.